pembersihan cangkang telur, yaitu mengeluarkan kulit ari dari cangkang telur. Kalau kopi kenangan ini anak kamu dia ngomongnya Setelah cangkang telur ini kering, selanjutnya kita akan mencobek cangkang telur ini. Cobeknya ini sampai halus. Setelah dihaluskan, cangkang telur ini dimasukkan ke dalam 1 liter air. Kemudian masukkan beberapa mili air cucian beras. Masukkan 1 sendok garam, jangan terlalu banyak agar tidak menghambat pertumbuhan. Lalu diaduk. Izin Ibu kepada semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Muhammadan abduhu wa rasul. Adati la nabiyya ba'da. Yang pertama, marilah kita panjatkan memperbarui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana kita telah diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi Baginda Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Memperkenalkan diri agar kami dapat disayang oleh ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Indra Siregar, Bu. Asal dari Sumatera Utara. Teman saya izin Bu, perkenalkan nama saya Ahmad Dianefra, asal dari Kabupaten Pasaman. Izin Bu, perkenalkan nama saya Destri Yohana Manuro, asal dari Sumatera Utara. Izin Bu, perkenalkan nama saya Yang Nurul Nasution dari Tapanuli Selatan. Izin Bu, perkenalkan nama saya Hatta Syafia dari Sukabumi. Perkenalkan nama saya yang namanya Puricaga. Ibu-ibu udah pernah dengar belum yang namanya Puricaga? Belum. Jadi Bu, Puricaga ini pupuk organik cangkang telur dan garam. Ya Bu, singkatannya Puricaga. Jadi nanti kami akan melakukan pelatihannya Bu. Saya mau memberitahu manfaat dari pupuk cangkang telur dan garam ini. Itu bisa menyuburkan tanah Bu, karena dia bersifat organik. Jadi kalau diaplikasikan dia dapat menyuburkan tanah, terus meningkatkan pertumbuhan tanaman Bu. Jadi kalau kita menggunakan pupuk ini nantinya untuk tanaman-tanaman, misal buah-buahan seperti tanaman jambu atau tanaman cabai yang berskala kecil, untuk tanaman misalnya di polybag Bu. Jadi ini sangat bagus Bu untuk menyuburkan tanah. Dan dia karena bersifat organik, dia ramah lingkungan pastinya kan Bu. Terus kenapa pupuk cangkang telur ini bisa dijadikan sebagai pupuk organik Bu? Karena cangkang telur ini mengandung kalsium karbonat. Kalau misalkan dia seperti pupuk dolomit Bu dalam bahan kimianya. Mungkin untuk pelatihannya langsung aja Bu, saya
pelatihannya. Di sini Bu, dalam pembuatan pupuk organik cair ini kita membutuhkan 10 cangkang telur untuk lebih kurang 1 sendok garam Bu. Mungkin sebelum dibuat kita perlu mencuci cangkang telur tersebut dan memisahkan cangkang telur dengan kulit arinya Bu. Kalau Iya. kulit telur ini kita kan merebus telur itu. Kulit telur itu berlakukah untuk pupuk? Bisa digunakan lagi untuk diolah untuk pupuk ini? Karena Karena udah direbus. bisa apa enggak gitu. Bisa kan nggak kulit telur itu? Bisa Bu. Bisa. Karena tetap masih ini tuh, masih jadi cangkangnya tetap. Nah, ya. Jadi masih bisa digunakan. Daripada dibuang dikupas telurnya nanti dibuang kan ada manfaatnya karena udah ada begini Nah, kan ditanya. Cangkang telurnya itu jangan dibuangin. Itu kan toke telur. Siapa nih kulitnya? Toke masih ada buah dulu. Jadilah nanti dikumpuli deber ya. Dicuci bersih-bersih. Ada yang Bergaram sekilo. minta ke pasar itu, Bu, minta kulit telurnya Bu, gitu kan. Berarti dia tahu tuh bikin pupuk. Makanya kita sendiri nggak pernah praktekin. Kulit ada di dalam itu dibuangnya. Iya Bu, gimana Bu? Jadilah kita bikin tanam bunga. Ada yang bisa Untuk segala tanaman. diundang. Iya Bu, betul. Terutama tanaman yang buah-buahan gitu. Buah-buahan ada. Kalau bunga enggak. Bunga bisa juga. Buka udah buka. Boleh Bu. Silo deh. Agak silau karena itu video ya. Mungkin setelah dicuci cangkang telurnya Bu, alangkah lebih baiknya kita menjemur selama 1 hari Bu. Tapi karena ini mengingat waktu kita yang singkat, ada juga bahan yang sudah kami keringkan dan untuk diolah. Setelah dikeringkan, cangkang telur tersebut kita perhalus Bu dengan cara diulek dan bisa juga di blender juga. Blender, ya. Sendoknya ada. Ada tolek. Nggak ada Ada Mbak. di apa? Rak piring sebelah sana ya. Iya Mbak. Cari ada. Ada di yang Kalau Dari rumput-rumpukan aja bisa langsung diaplikasikan ke tanaman, langsung disebar di polybag itu di apa gitu Bu. Cuman dia kalau kayak gitu lebih lama dia ininya terusannya prosesnya lebih lama. Jadi kalau dihaluskan nanti terserap tanamannya lebih cepat. Halus Bu. Kemudian cangkang telur yang sudah digiling itu dimasukkan ke dalam 1 liter air Bu. Kemudian dengan tadi kita menggunakan 10 cangkang telur dan diberikan nanti 1 sendok garam Bu. Itu tidak boleh berlebihan diberikan Bu, karena nanti dapat merusak tanaman juga Bu. Jadi 1 sendok 1 sendok garam untuk 10 cangkang telur. Iya Bu. api. Jadi garam itu gunanya ini Bu. Nanti dia kalau dimasukkan garam lebih cepat ininya terurai nanti Bu di cangkang telurnya. Tapi ya kan ini apa Bu, karena waktu yang kita singkat jadi penggilingan tadi kurang halus. Jadi secara wajar ya, Bu. Lebih halus lebih baik ya. Selain dari menambahkan air Bu, di sini juga bisa kita tambahkan air beras secukupnya untuk tanaman hijau juga Bu. Air beras itu. Air beras. Betul. Ini tahan. Jadi air berasnya tuh botol gitu. Harus pakai bahasanya nanti perkirakan aja.
Perkirakan aja ya, misalnya 1 liter ya gitu ya. Baru setelah itu diaduk Bu, baru kita lakukan fermentasi selama 2 sampai 3 hari baru bisa digunakan Bu. Direndam dulu. Iya Bu. Fermentasinya ini ditutup apa enggak? Dia ditutup Bu. Ditutup. Ah, Harus tutup rapat atau Nggak harus bu, Apa ya tutup tutup aja? aja gitu bu. Pakai apa ya, iya Bu. nggak perlu rapat. biasanya kan kalau fermentasi kena angin kan tak jadi gitu kan. Ini enggak apa-apa kalau Kalau rapat, ini enggak rapat. karena ini bu, kata fermentasinya kan nggak menggunakan bakteri, jadi fermentasi itu cuma menunggu dia sampai ini oleh garamnya bu. Ini Nanti saya tanya ya, ini bu, ada yang apa? Mbah tahu gitu ya, ada dicampur Ajinomoto, ada dicampur apa itu Kayak nyambel ya. gula. Mama. Macam mana prosesnya itu? mungkin izin menjelaskan ya bu, itu yang sama kayak garam ini bu, Ajinomoto, dicampur Ajinomoto ya bu. Itu tujuannya di dalam Ajinomoto itu nanti dapat merangsang pembungaan bu sama tanaman itu. Jadi dia misal di apa ini dia belum bisa memunculkan bunga bu. Jadi Ajinomoto ini itu perannya bu untuk merangsang dia biar bisa memunculkan bunga bu. Jadi ada hasil atau buahnya. Atau dicampurkan seluruhnya, atau cairan Ajinomoto belakangan dikasih gitu? Enggak, Ditambah sekaligus Campur bu. semuanya. Ya, campur semua. Jadi berarti udah lengkap itu semua untuk itu tanaman. pertumbuhan. Ini aku. Kita ingin tahu kok. Belajar kita sama anak-anak. Gitu loh. Terus kulit bawang lagi, kayak itu, kulit bawang merah, kulit bawang putih. Kalau dulunya nenek-nenek ini ya pernah tahu-tahunya kayak jawi, kayak kambing, kayak ini kan itu dicampuran aduk itu jadi pupuk kan itu. Iya. Nggak ada yang model-model begini kan itu. Kalau sekarang apa? Lihat itu udah bawang putih, bawang merah, yang telur dan ini ya. Ada apa? Jangan dibuang. Itu untuk pupuk apa? Macam mana prosesnya? Ini taruhin aja gitu. Memang ada yang gitu tuh. Karena di Beralek itu kan sering ngumpulin itu kan? Nah, Lewang. jangan dibuang, ambil itu. Saya nggak diapain itu, tak bilang gitu. Jadi apa Ditaruh. artinya untuk apa nih? Iya untuk pupuk tanaman itu. Untuk gitu juga. Ya tapi nggak di ini Ya, proses kalau kayak sedang, ya. begini. Ada apa? Gimana tuh? Dalam dengan air dah tuh nanti taruhin aja di pohon gitu. Kalau ini kan diproses kan dulu. Sebenarnya simpel gini sih bu, kan itu tanaman menyerap unsur hara dari tanah kan bu. Ya. Jadi unsur hara itu dijadikan misal jadi daun, jadi buahnya gitu bu. Jadi sisa-sisa itu tetap mengandung unsur hara bu. Jadi kalau dikembalikan ke tanah, otomatis mengembalikan unsur hara yang diserapnya tadi bu. Jadi kayak gitu, makanya semua yang berbahan organik, tumbuh-tumbuhan atau hewani bisa dijadikan pupuk organik bu. Kita yang taruh naik nanti bakar. Ya. Tanam tapi baru tanam dulu beberapa hari. Ada tuh, ada juga tuh. Dengar juga kemarin. Hanya belajar kita sama anak-anak lagi nenek-nenek dulu apa? Dulu katanya. Berarti kan ini nih udah kita buat air nih. Kalau misalnya tersimpan lama masih bagus gitu. Makin lama makin bagus bu. Makin bagus. Iya, makin bagus. Karena dia makin terurai bu, makin cepat. Iya. Jadi dikasih ke tanaman, dia makin cepat diserap sama tanaman. Udah tersedia langsung. Berarti kita buat membantu kita simpan kan. Iya. Jadi kapan mau pakai kan tinggal ngasih. Iya, tinggal ngasih. Sampahmu tuh jangan dibuang-buang. Kumpulin. Itu Itu harus apa? Harus telur ayam. Kalau untuk telur bebas sih bu, telur. Bebas, Karena kan? semua kandungan dalam cangkang telur itu sama bu. Iya. tapi dibuang anunya tadinya dulu ya. Biar lebih cepat dia ini bu. Dan ada juga di rendang itu. Sama. Yang kita kan di pasar kan. Mungkin malas Belum deh. pakai. Goreng.
sekaligus. Iyalah tuh. Nah, coba bertani juga ya. Dulu ada coba bertani dulu. Itulah kalau nenek-nenek ini dulu. Digali dulu loh bang. Terus serik rumput. Masukin lagi pupuk itu yang udah diolah itu. Baru ditimbun. Tapi alhamdulillah sekali panen 500 perak. Aduh. Kalau ini memang khusus Om tanya ya dia ya. Kadang-kadang Kalau dari bukit lagi misalnya kencing kambing itu manfaatnya apa? Kalau kencing kambing itu Bu, dia sama kayak apa Bu? Urea, pupuk urea yang mengandung Iya, nitrogen. Jadi di kencing kambing itu banyak nitrogennya Bu. Oh gitu. Iya. Jadi kalau kita mau menggunakan itu kan bukan organik. Jadi itu gantinya sebagai pengganti pupuk urea Bu. Oh. Sapi juga. Sapi juga Bu. Saya pernah. Tapi kan didiami dulu nah ini baru ditanami. Kalau dia masih, nah ya Bu, kalau dia masih basah gitu kan panas Bu. Iya. Jadi bisa membunuh tanaman jadi Iya. Jadi kalau tunggu dia kering tapi dulu. Sebentar baru bisa digunakan. Ini belum berapa? Setahun dari anak. Boleh dimakan. Jika ada salah kata atau penyampaian kami mohon minta maaf Bu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nenek-nenek ini kan dapat pengalaman. Iya Pak. Iya Pak, betul. Ada ini. Ada. Iya, sama-sama. Siapa? Terus ya nak ya. Iya. Terima kasih Bu. Iya, Bu. Terima kasih Bu. Ini hidup gambar kita sama-sama ya. Iya, Bu.